Halo Sobat Tani, tahu nggak sih, praktik pengairan tanaman padi secara konvensional itu sangat tidak efisien dan berdampak buruk bagi lingkungan. Loh, kok bisa? Kan airnya bersih. Pengairan ini juga menekan gulma. Nah, kaget kan? Siapa sangka pengairan konvensional malah menjadikan tanaman padi penyumbang utama gas metana ke atmosfer. Terus gimana dong cara pengairan yang benar, efektif, dan ramah lingkungan? Tonton video ini sampai habis ya. Sobat Tani, kita tentu sama-sama tahu bahwa tanaman padi membutuhkan air dalam jumlah besar. Karena itu, dalam proses pengairannya banyak yang menggunakan pengairan konvensional atau pengairan secara terus-menerus, mulai dari awal tanam hingga beberapa hari menjelang panen. Tetapi proses ini menyebabkan hilangnya oksigen dalam tanah sawah, sehingga menjadi sarang bakteri metanogenik yang menghasilkan gas metana yang cukup signifikan. Nah, gas ini memiliki potensi pemanasan global lebih tinggi loh dibandingkan gas karbon dioksida. Oleh karena itu, inovasi teknik pengairan perlu diaplikasikan ke lahan sawah untuk mengurangi dampak negatif dari pengairan konvensional. Namun tentunya tanpa mengurangi hasil panen padi sendiri. Sobat Tani simak ya, berikut ini rekomendasi beberapa metode praktis lagi efisien dan ramah lingkungan untuk Sobat Tani. Pertama, ada konsep irigasi alternate wetting and drying atau AWD, atau disebut juga pengairan basah kering atau PBK. PBK adalah metode irigasi yang mengatur pemberian air berdasarkan kebutuhan tanaman padi. Metode ini digunakan dari masa tanam hingga 1 minggu sebelum tanaman berbunga. Sobat Tani tahu nggak kenapa disebut basah kering? Yuk kita lihat bagaimana metode ini bekerja. Pada awalnya, sawah diairi dengan ketinggian 5 cm. Ini yang disebut dengan fase basah. Setelah itu, air dibiarkan mengering secara bertahap hingga ketinggian 15 cm di bawah permukaan tanah. Ini yang disebut dengan fase kering. Ketika padi mulai berbunga, pastikan air dipertahankan setinggi 5 cm. Ini penting ya untuk menghindari stres pada tanaman. Terus buat ngukur airnya gimana? Untuk memonitoring ketinggian air, Sobat Tani bisa menggunakan pipa paralon atau bambu. Pipa sepanjang 30 cm ditanam 15 cm ke dalam tanah dan tanah di dalam pipa dikeluarkan. Periksa kedalaman air dalam pipa setiap 2 hari. Satu alat bisa mengawasi 500 meter persegi lahan. Dan untuk lahan dengan kemiringan 3-5%, satu alat bisa mengawasi 100 meter persegi. Setelah berbunga, kita kembali menggunakan metode PBK. Biarkan air turun lagi secara bertahap. Ini membantu bulir padi mengisi dan matang dengan sempurna. Jika banyak gulma di awal pertumbuhan, tunda PBK selama 2-3 minggu, guna memberikan waktu untuk menekan pertumbuhan gulma. Metode PBK dianggap sangat bermanfaat nih, karena dapat membuat pori-pori tanah terisi udara, sehingga akar tanaman tumbuh lebih baik. Selain itu, PBK mengurangi keracunan besi karena penggenangan terus-menerus. Bahkan di penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode PBK berhasil meningkatkan hasil panen hingga 8,3 ton per hektar, dibandingkan dengan konvensional yang hanya 7,6 ton per hektar. Nah, luar biasa kan? Yang kedua, pengairan berselang atau pengairan gilir-giring. Pengairan berselang adalah metode di mana lahan sawah dialiri dan dibiarkan kering secara bergantian. Tujuannya adalah menghemat air dan memberikan udara lebih banyak pada akar tanaman. Pengaturan pengairan berselang bisa dilakukan dengan cara berikut ini ya. Pertama, airi sawah hingga kondisi jenuh air. Biarkan air ini meresap selama 3-4 hari. Kemudian pada hari pertama, air di sawah setinggi 3 cm.
selama 2 hari berikutnya. Tidak ada penambahan air ya. Pada hari keempat, kita kembali mengairi sawah. Metode ini dilakukan hingga tanaman mencapai fase anakan maksimal. Selanjutnya, mulai fase pembentukan malai hingga pengisian biji, sawah harus terus digenangi air. Terakhir, 10-15 hari sebelum panen, sawah dikeringkan untuk mempersiapkan proses panen. Jika ketersediaan air kurang, interval pengairan bisa diubah menjadi setiap 5 hari sekali. Jika tanah cepat menyerap air seperti lahan berpasir, waktu penggiliran harus diperpendek. Pengairan berselang memberikan efek mirip dengan pengairan basah kering, karena tanah mendapatkan cukup oksigen, mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, dan memperbaiki proses kimia dalam tanah. Selain itu, metode ini juga menghambat pertumbuhan hama seperti penggerek batang, wereng coklat, dan keong emas, serta penyakit seperti busuk batang dan busuk pelepah daun. Tanaman padi juga lebih tahan terhadap rebah karena sistem perakarannya lebih dalam. Pengairan berselang dapat menghasilkan padi hingga 7,7 ton per hektar. Memang hanya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan metode konvensional yang menghasilkan 7,6 ton per hektar. Namun dengan pengairan berselang, petani bisa menghemat air dan efisiensi penggunaan air meningkat karena pengairan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang ketiga, irigasi macak-macak. Bagian dari System Rice Intensification atau SRI. Sobat Tani, irigasi macak-macak ini adalah fase di mana tanah jenuh air tetapi tidak tergenang, dengan ketinggian air hanya 1-2 cm. Tujuannya adalah mengurangi resapan dan rembesan air, sehingga kebutuhan air irigasi dapat diminimalkan. Metode ini dilakukan dengan membuat saluran di tengah dan pinggir sawah untuk menghindari genangan air. Nah, untuk waktu pengairannya sendiri dijadwalkan sebagai berikut ya. 1-3 HST tidak diairi. 4-10 HST diairi tipis dengan ketinggian 1-2 cm. 11-14 HST dikeringkan. 15-24 HST diairi tipis, 25-28 HST dikeringkan, 29-38 HST diairi tipis, 39-42 HST dikeringkan, 43-52 HST diairi tipis, 52-55 HST dikeringkan, 56-85 HST diairi tipis, dan 10 hari sebelum panen dikeringkan. Serangkaian proses tersebut membuktikan pengairan macak-macak meningkatkan efisiensi penggunaan air hingga 40-50% tanpa mengurangi hasil panen. Dengan metode ini juga Sobat Tani dapat menghasilkan produktivitas padi hingga 8 ton per hektar, dibandingkan dengan metode konvensional yang hanya 6 ton per hektar. Gimana Sobat Tani? Masih mau pakai irigasi konvensional? Ingat kan, meskipun berpengaruh menekan pertumbuhan gulma dan menghemat biaya produksi, pengairan konvensional ini nggak baik untuk lingkungan, bikin tanah kehilangan oksigen, dan jadi sumber penumpukan gas metana. Nah, sebaliknya, dengan metode irigasi pengairan basah kering, pengairan berselang, dan macak-macak, membantu menghemat air, meningkatkan oksigenasi tanah, dan memperbaiki pertumbuhan akar tanaman dengan hasil panen yang lebih tinggi atau setara. Penelitian menunjukkan bahwa metode pengairan basah kering dan irigasi berselang dapat meningkatkan hasil padi hingga 7,7 sampai 8 ton per hektar dibandingkan dengan metode konvensional yang menghasilkan 6 sampai 7,6 ton per hektar. Sambil mengurangi juga nih kebutuhan air hingga 40-50% loh. Tuh, apalagi nih yang mau diraguin? Cobain yuk sekarang. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel EduFarmers. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di learning.edufarmers.org. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya.